Hello Sobat Jekis, ada apa dengan Hyundai belakangan ini? Karena mereka sedang honor roll banget. Mereka mengeluarkan mobil, kemudian mobil, dan kemudian mobil baru yang sangat luar biasa banyak. Dan kita sudah bersama dengan produk terbarunya, yaitu sebuah compact SUV yang pasti kalian sudah sangat-sangat familiar banget. Ini adalah the new Hyundai Creta. Tapi ada yang berbeda karena ini adalah Hyundai Creta facelift. Iya, yang tampangnya sekarang jauh lebih ganteng. Gak hanya itu, tidak hanya facelift, bahkan Hyundai turut meluncurkan varian baru, yaitu Creta N-Line, yang artinya dia punya darah N performance yang lebih sporty. Penasaran? Yes, jiwa N di mobil ini tidak sebatas dari hanya tampangnya saja, tapi bahkan sampai mesinnya juga sekarang turbocharge. So kayak apa sih varian flagship dari Hyundai Creta yang sekarang sudah facelift dan sudah berdarah N-Line ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start hearing. Yes, the new Hyundai Creta facelift akhirnya sudah tiba di Indonesia. Dan Hyundai Motor Indonesia pastinya nggak mau menunggu lama karena kelasnya Creta ini memang salah satu kelas paling hot di Indonesia saat ini, yaitu compact SUV gitu ya. Yang diisi oleh banyak sekali rival mulai dari yang internal combustion seperti Honda HR-V sampai ke yang elektrik seperti Omoda, Atto 3 dan masih banyak lagi. Namun pemain di kelas ini yang bermesin turbo itu sebenarnya masih belum banyak-banyak amat. Makanya ketika Hyundai Creta terbaru alias facelift ini meluncur, kita agak kaget ternyata mereka juga membawa varian ini. Ini adalah Hyundai Creta facelift N-Line. Walaupun N-Line itu ya ibaratnya tidak full N gitu ya. Kadang kan dia hanya N-Line saja seperti AMG Pack atau M Sport gitu kalau di merek-merek Eropa. Tapi setidaknya dia datang dengan opsi mesin turbocharge. Iya, yang artinya di mobil yang bodinya segini itu harusnya tenaganya menjadi salah satu yang paling gacor di kelasnya. Kita benchmarking untuk sekarang di kelas compact SUV turbo itu memang dipegang oleh Honda HR-V RS dan juga Chery Omoda 5 RZ gitu ya. Nah, jadi gimana sih? Dan apa aja bedanya dari si Hyundai Creta terbaru ini? Nah, pertama-tama sekarang kita bahas dulu soal desainnya, mulai dari eksteriornya, dari belakang seperti biasa. Tapi sebelum itu, kita pengen kasih special thank you shout out ke Hyundai Andalan. Lebih tepatnya, ke Mas Badri dan Mas Alex dari Hyundai Andalan Pancoran yang udah izin kita untuk ngulasi Hyundai Creta facelift N-Line ini langsung satu jangki. Kalau kalian tertarik, pengen test drive, pengen beli, dan pengen tanya-tanya atau pengen nanya promo, kalian bisa kontak Mas Badri di Instagram sebelah sini atau CP-nya di bagian bawah sini untuk semua keperluan Hyundai kalian. Seperti itu. Oke, nah kilas balik sedikit. Creta itu sudah menemani kita di Indonesia selama kurang lebih 4 tahun ya. Karena kan pertama kali meluncur di Indonesia itu di tahun 2021 gitu ya, di Gias waktu itu. Dan selama itu akhirnya sekarang dia mengalami facelift. Dan alhamdulillahnya facelift itu lumayan niat gitu ya, nggak kayak facelift mobil Jepang yang cuman kayak tambahin garnish doang atau ganti bumper doang. Ini berubahnya tuh banyak sampai ada varian baru. Nah, yang kita bahas adalah varian paling mewahnya, yang paling atas dan paling kenceng, yaitu the new Creta facelift N-Line. Untuk varian N-Line tentunya tampangnya jadi jauh lebih sporty dan lebih agresif. Mulai dari atas, antena sudah shark fin berwarna piano black dan dia ketambahan spoiler khusus N-Line ini yang sangat-sangat sporty, ada lubangnya kayak gini ya. Jadi kesannya itu benar-benar racing banget gitu dengan third brake stop lamp yang sudah LED, kaca udah ada defogger, wiper pun sudah rapi di sini. Dan ini nih yang gue bilang, kenapa mobil Korea kalau facelift tuh berbeda dengan mobil Jepang misalnya. Karena dia nggak sekedar tambahin garnish, satu panel bagasi ini diganti agar bagian belakangnya tampil jauh lebih berbeda, padahal ini sekedar facelift. Nah ini sekarang dia jadi punya kayak
taillight assembly yang nyebrang gini ya. Bahkan logo Hyundai-nya sudah pakai logo baru yang flat dan finishingnya brush aluminium gini. Dan ini logo di dalam cluster lampunya ini gitu. Jadi kesannya modern. Nah, ke bawah di sini ada emblem kereta sudah pakai font baru, dan juga sebelah sana ada emblem 1.5T yang artinya mesinnya 1500 cc turbocharged. Iya, karena kan ini varian yang N-Line. Dan dia nggak yang merah-merah T-nya gitu ya. Kayak semua minimalis, simple, dan tetap terkesan Hyundai banget. Tapi di bagian bawah sini, ini jauh dari simple. Karena ini bumper khusus lagi-lagi N-Line. Jadi dia ada aksen sewarna bodi di bagian tengah sini. Dia hitamnya kayak meliuk ke bawah sini gitu ya. Dan dia ada aksen diffuser di bagian bawahnya yang sangat agresif untuk sebuah SUV. Karena dia sangat mencuat-cuat seperti ini gitu. Sporty banget. Plus juga ada twin muffler ya di bagian sebelah kanan sini yang menambah kesan sporty lagi. Twin muffler itu kayak kelihatan banget gitu. Nah, kemudian kalau bicara soal taillights, ini taillights-nya bener-bener baru. Hilang sudah kesan taillights lama kereta yang bentuknya agak random, garis-garis gitu ya. Salah satu faktor dari kereta lama yang gua paling nggak demen. Tapi setelah facelift ini jadi jauh lebih minimalis dan lebih keren. Dia motifnya tuh kayak menyiku seperti ini. Ya kan pakai bahasa desain Hyundai yang kekinian, yang parametric dynamics atau apapun itu. Jadi pertama-tama untuk lampu senja, dia dua buah garis seperti ini menyikut yang menyeberang yang bikin mobil kesannya lebih lebar. Untuk lampu rem dia juga sudah LED. Untuk lampu sen dia sequential di bagian samping sini. Walaupun memang untuk lampu mundur dia masih bolam dan diletakkan di bagian bawah sebelah sininya. Tapi nggak terlalu kelihatan ya kalau nggak nyala. Nah, safety udah ada 4 titik parking sensor yang flush rata dengan bodi, dan juga ada kamera mundur yang disematkan di bagian sebelah sininya karena kameranya sudah 360 juga. Memang kalau kita berbicara soal dimensi, ukuran dari Hyundai kereta facelift ini masih sama persis dibandingkan yang lama ya. Mulai dari wheelbase-nya, dari panjangnya, dari tingginya, lebarnya. Karena kan ini jatuhnya anak facelift saja, tapi facelift-nya memang cukup niat. Nah, pertama-tama salah satu yang paling mirip dengan versi pre-facelift-nya adalah adanya panel besar silver di bagian sini nih. Ini udah jadi signature-nya kereta banget gitu ya. Termasuk di bagian atas juga kalian dapat roof rail yang besi, tapi di sini ada tulisannya do not apply load. Jadi memang ini roof railnya hanya untuk hiasan saja. Dan ini pun untuk bagian window line-nya masih ada aksen piano black di bagian depan, jadi ala floating roof gitu ya. Dan juga di sini untuk urusan door handle, model grip type sewarna body dengan akses keyless entry untuk kedua pintu depannya. Dan pastinya kalian bisa lihat kereta N-Line ini pun kedapatan warna baru ya. Warna ini brosurnya belum ada pas kita syuting. Ini kayak graffiti grey tapi lebih gelap lagi, lebih mirip kayak Titan Grey Matte gitu ya. Tapi nanti itu to be confirm. Yang jelas ini pilihan warna Dove yang keren banget. Ke bawah pun tetap dapat aksen hitam khas dengan SUV, tapi dia ketambahan ada garis di bagian bawah sini yang bikin dia nggak terlalu polos. Dan bahkan dia pun udah dapat mud flap ya. Jadi nggak nyiprat lagi tuh kalau kalian misalnya lewat kubangan atau sejenisnya. Nah, ke bagian spion, spionnya juga dia berwarna hitam seperti ini. Ini pun udah electric retract, auto retract, electric adjustment, ada lampu senya juga di bagian sini. Termasuk ada kameranya, karena kameranya sudah 360. Dan juga kalau kita lihat di bagian kacanya, dia pun sudah ada blind spot warningnya, karena memang mobil ini sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense selaku sistem ADAS-nya Hyundai yang lengkap. Dan biar dari samping kelihatan kalau ini varian N-Line, maka ada badge N-Line di bagian fender depan sebelah sininya. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Hyundai kereta facelift yang varian N-Line. Salah satu giveaway banget kalau mau beli dari varian yang N-Line adalah dari peleknya, karena yang paling kelihatan dari segi eksteriornya. Dan pastinya ini sendiri peleknya modelnya berbeda dibanding kereta prime yang biasa gitu ya. Jadi ini modelnya lebih tajam-tajam, lebih sporty, two-tone polish. Dan pastinya logo tengahnya sini, ini logo N, bukan logo Hyundai seperti pada umumnya. Niat juga ya. Nah, peleknya ini ring 18 inci, jadi secara ukuran memang sama aja sebenarnya gitu ya. Beda motif aja. Dan dia dibalus dengan ban Goodyear Assurance dengan ukuran 21555 R18. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua. Tapi yang unik adalah dia kalipernya berwarna merah. Gak hanya di depan, sampai ke belakang juga. Yang kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing.
Dan pastinya teknologi yang standar kayak ABS, EBDB, traction control semuanya sudah ada. Bahkan untuk sistem ADAS-nya yaitu Hyundai SmartSense, sekarang dia menjadi lebih lengkap karena dia sudah ada sampai ke adaptive cruise control gitu ya. Jadi pasti untuk jalan jauh mobilnya juga jadi lebih nyaman. Lanjut bagian depan. Oke, sampai kita ke bagian fascia depan dari si The New Hyundai Creta Facelift N-Line. Ya, memang semenjak facelift, fascia depan dari kereta ini ubahannya cukup major gitu ya. Untuk versi yang biasa, yang non N-Line aja, itu sudah kayak seperti design language yang berbeda banget. Karena kan sebelumnya pakai parametric hidden jewel LED itu yang sekarang nyasar ke Tucson. Nah, untuk yang baru kereta dia udah pakai desain yang lebih menyiku-nyiku kayak gini, yang mereka sebut parametric dynamic ataupun itu apapun itu gitu ya. Nah, di varian N-Line ini lebih sporty lagi karena dia antara section yang atas ini dengan section grill itu dia dipisah. Kalau biasa kan dia nyambung begini gitu ya. Kalau yang N-Line ini dia grillnya terpisah di bagian bawah, lebih kekar dengan motif honeycomb yang lebih besar-besar kayak gini, dan pastinya logo Hyundai-nya turun ke bawah gini ya. Jujur ini agak selera aja sih. Gua sih lebih suka kalau logo Hyundai-nya itu antara di atas ini atau di atas kap mesin gitu ya. Kalau di bawah sini tuh kayak agak kedodoran gitu. Tapi sebenarnya itu hanya selera pribadi aja. Tapi overall desainnya nice kok. Logonya udah pakai logo yang baru, yang aluminium, dan juga ada logo N-Line di bagian sebelah sininya. Di bawah juga airdam-nya menyikut besar ke atas gini. Ini warnanya agak nyaru ya. Ini sebenarnya warnanya beda untuk bagian airdam ini. Nah, besar jadi dia kayak seolah siap melahap udara untuk bagian depannya. Dan di bagian depan sini juga sudah ada safety berupa kamera depan yang dimount di bagian tengah logo Hyundai-nya sebelah sini. Nah, ke bagian sebelah samping, seperti biasa Hyundai selalu ngasih ventilasi udara di bagian samping-samping sini untuk memperbaiki coil drag mobil mereka yang tembus ke bagian fender sini. Jadi ini beneran bolong, termasuk di bagian lampunya. Ini juga multi reflektor LED memang, tapi at least untuk bagian atas ini sangat-sangat fancy banget. Jadi pertama-tama untuk DRL-nya dia dua garis yang besar di bagian sini. Kalau kalian nyalain lampu senja, ini akan meredup dan tengahnya akan menyala sehingga lampunya terkesan nyambung dari kanan ke kiri di sebelah sininya. Untuk lampu sein, dia sudah LED juga di bagian kotaknya di sini, dan untuk low beam dan high beam yang gue bilang dia multi reflektor LED yang tentunya sudah ada auto high beam berkat sistem Hyundai SmartSense-nya. Dan ngomong-ngomong soal safety, nah ini nih yang sebelumnya belum hadir ya. Dia udah punya millimeter wave radar di bagian bawah, yang artinya sekarang Hyundai SmartSense-nya sudah lebih lengkap karena udah ada sampai ke adaptive cruise control sekalipun. Termasuk di bagian atas juga udah ada kamera untuk lagi-lagi keperluan Hyundai SmartSense-nya. Dan secara overall, desain dari si Hyundai Creta Facelift N-Line ini sudah memberikan sentuhan yang lebih sporty untuk pilihan varian di Hyundai Creta gitu ya. Untuk bagi kalian yang pengen lebih kalem, masih ada Creta Prime juga. Tapi bagi kalian yang pengen tampang yang sangat agresif, sepertinya Hyundai Creta N-Line ini dengan para sportinya dan mesin turbonya bisa banget memuaskan hasrat SUV racing kalian. Oke, lanjut bahas soal interior dari si The New Hyundai Creta Facelift N-Line. Nah, pertama-tama sekalian kita tes kekedapan kabinnya, karena ini sekarang di air mode auto spa lagi hujan, dan ini atapnya seng. Makanya kalau kalian denger ini mungkin berisik ya, kelenteng-kelenteng gitu. Ntar kita masuk, kita tutup, kita coba sekedap apa. Nah, pintunya sama beratnya dan sama desainnya dengan kereta yang pre-facelift, dan walaupun ini versi N-Line, dia memang nggak dapat seal plate apa-apa, jadi polos aja di sini. Dan karpetnya pun juga masih polosan. Oke lah, at least dashboardnya baru. 3, 2, 1. Oke lah, ini oke ya, kedapannya ini lumayan kedap nih untuk kelasnya gitu ya, cukup oke. Dan kuncinya di sini ada yang sedikit menyebalkan, tapi dia udah lengkap, ada 4 tombol, ada untuk lock, unlock, remote start, dan juga power tailgate. Kita startup dulu. Start stop buttonnya di bagian sebelah kanan sini dengan ring merah karena interior nuansa dari si N-Line merah itu racing. Foto the brake, kita startup dulu. Nah, Tojangkis, bicara soal dapur pacu, Hyundai Creta N-Line ini gak hanya sporty soal tampang, tapi juga mesinnya ada pilihan turbo, lebih tepatnya 1500cc turbo GDI bertenaga 160 PS dengan torsi 253 Nm yang dimate ke transmisi 7-speed DCT berpenggerak roda depan.
0 sampai 100 diklaim Hyundai di 8,9 detik, tapi untuk akselerasi aktual serta konsumsi BBM-nya harus kita coba pada saat ada unit test drive-nya nanti. Tapi udah cukup kenceng lah ya untuk compact SUV. Ya, oke lah. Untuk kali ini kita suka nih. Karena kenapa? Walaupun dia adalah sebuah N-Line, bukan true N gitu ya. Ini kan lebih kayak M Performance atau lebih kayak GR Sport gitu ya dibanding GR gitu. Tapi at least di varian N-Line-nya kereta dia ketambahan mesin turbo, yang artinya ada opsi yang lebih high performance, dan itu kita acungkan jempol. Nah, yang kita acungkan jempol berikutnya adalah dashboardnya. Karena dashboardnya ini benar-benar baru. Dia bukan dashboard yang diimprove dari yang lama, tapi diganti dengan dashboard yang baru yang dari build quality ini udah soft touch, walaupun atas ini masih keras gitu ya. Dan materialnya, fit and finish-nya juga udah oke. Dan khusus untuk varian N-Line, dia dapat aksen merah di sini, aksen merah lagi di bagian sini, bahkan ambient light-nya berwarna merah yang tadinya biru. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Nah, di bagian sebelah kiri ada aksen piano black untuk bagian AC-nya juga, dan glove box-nya memang belum soft opening, tapi udah lengkap dengan apar juga ya udah oke lah. Nah, tapi yang menjadi kayak daya tarik utama di bagian dashboard sini adalah tentunya ininya nih. Karena tadinya atau sebelumnya di previous lift ini masih misah ya antara speedometer dengan head unit atau infotainment gitu. Sekarang dia sudah pakai udah yang 12 incian ini, yang curve display kayak gini, yang senada dengan yang kita temukan contohnya di Tucson Hybrid, di Santa Fe Hybrid gitu-gitu ya. Jadi sudah jauh lebih modern. Tapi yang uniknya ini tuh nggak kayak floating kayak kebanyakan mereka gitu. Ini flush dan cukup unik. Nah, untuk bagian head unitnya ini pun secara infotainment udah lengkap, udah ada kiblat, udah ada built-in maps, ada cell phone projection, sampai ke mode-mode senyap, mode Vale, media yang tentunya sudah lengkap dengan Android Auto dan Apple CarPlay, sampai ke Sounds of Nature yang mereka banggakan pun tetap hadir di sini gitu ya. Jadi udah lengkap. Dan pastinya BlueLink juga tetap hadir menemani perjalanan kalian. Nah, ke bagian bawah lubang AC-nya di sini cukup unik karena yang tengah itu agak menurun ke sini gitu ya, dan kalian masih punya kontrol fisik yang banyak di bagian tengah sini. Itu yang gua suka dari manufaktur yang mateng dan established. Jadi mereka tuh nggak yang ke dalam touchscreen. Mereka tahu kalau orang tetap masih butuh kontrol fisik, makanya di sini masih ada button-button yang fisik semua. Setup, favorite button, stick track, hazard yang berkedip ala mobil Eropa, semuanya di sini masih fisik. Sampai ke bagian AC dapat screen-nya sendiri di bagian sini. Dan ini sendiri memang dia masih single zone climate control ya, tapi at least udah lengkap arah semburnya ke kepala, kaki, front dan rear defogger semuanya sudah ada gitu. Termasuk volume knob bagian kanan dan tuning knob di bagian sebelah kiri. Ini yang kita suka nih. Ini harus jangan hilang di mobil gitu ya. Nah, ini pun ke bagian bawah lagi kita masuk ke bagian open storage yang di sini, yang dimana di sini nge-housing charging port, USB untuk multimedia, dan juga ada 12 volt socket buat kalian colok-colok charger di tengahnya. Ngomong-ngomong soal charger, di sini pun ada wireless charger yang dimana kalian tinggal taruh handphone sini langsung ngecas secara otomatis dan nirkabel. Dan kita masuk ke bagian transmisinya. Nah, transmisinya ini shifternya juga khusus untuk N ya ini. Jadi shifternya tuh beda. Perforated logo N di bagian tengah dengan aksen merah yang langsung nyambung ke bagian stitching merah di sini. Ini dipegangnya tuh enak gitu ya. Untuk sebuah shifter otomatis ini tuh dipegangnya tuh enak banget. Dan tentunya dia sudah otomatis DCT. Jadi dia double clutch gearbox yang bisa kalian shift sendiri via manual shift mode di sini atau via paddle shifter yang ada di balik setirnya. Nah, kemudian di bagian kiri dan kanannya sini juga ada untuk ventilated seats. Jadi kedua jok depan sudah ventilated karena masih dibungkus. Begitu dinyalain dia ngembung. Matiin. Kempes lagi. Oke lah, jadi terbukti ya, kelihatan tuh ventilatornya nyala. Dan ada kamera 360. Yang tentunya standarnya Hyundai, ini kamera 360-nya sudah kualitasnya top ya gitu. Dari mulai angle-nya sampai ke bagian stitching-nya segala macam udah bagus. Walaupun ada yang knowing, tapi di sini
sudah sangat membantu. Dan dia sudah dilengkapi dengan blind view kamera yang akan menyala langsung di depan speedometer ketika kalian ngesen ke kanan ataupun ke kiri, sangat berguna. Di sini ada drive mode selector. Drive mode sendiri dia ada 4 ya, ada Eco, Normal, Sport, dan Smart. Bisa kalian putar-putar di sini. Dan juga ada Terrain mode dari Snow, Mud, dan Sand. Ya oke lah, gimmicky, but ya udah. Nah, ke belakang ada auto hold, ada 2 buah cup holder, dan ada armrest yang sudah empuk, lengkap dengan air purifier yang udah menjadi staple-nya kereta. Dan kalau bicara soal jok, ini sendiri juga joknya berbeda ya untuk varian N-Line, karena pertama-tama dia modelnya lebih ngebucket seperti ini dengan efek perforated yang beneran works karena ini ada ventilatednya, dan juga ada emboss N serta ada kayak aksen checkered flag warna merah di bagian tengah sebelah sininya. Untuk pengacuran jok, memang dia untuk driver dia sudah elektrik, mulai dari sliding, reclining, dan seat height adjuster pun dia sudah ada. Tapi memang untuk sisanya, kayak contohnya untuk jok penumpang gitu, dia masih manual biasa. Tapi ya normal lah, di kelas seperti ini nggak masalah. Salah satu hal yang paling gue suka adalah setir ini. Ini adalah setir yang khusus untuk N-Line, dan ini setir yang serupa yang kalian temukan di mobil-mobil N high performance-nya Hyundai. Kalau kalian pernah nyobain Elantra N atau NN lainnya yang benar-benar high performance gitu ya, setirnya tuh kayak gini. Dia palang 3, mengerucut agak nitit di bagian bawah sini dengan logo N di bagian bawah sininya. Dan dia pun tentunya sudah bisa di adjust mulai dari tilt dan juga teleskopik, jadi udah lengkap. Dia sendiri perforated leather dengan stitching berwarna merah gitu ya, jadi kesannya tuh sporty banget. Dan tombol-tombolnya pun udah lengkap. Di bagian sebelah kiri ada untuk audio steering switch mulai dari mode, seek, track, volume, Bluetooth teleponi, voice command, sampai favorite button. Di bagian sebelah kanan ada untuk mengatur MID dan untuk nyala matiin cruise control, serta untuk mengatur jarak ke depan untuk adaptive cruise control dan untuk lane keeping assist-nya. Jadi semuanya udah lengkap banget. Dan yang keren juga di setirnya N itu, di bagian belakang sini dia ada pedal shifter tuh yang panjang ya, sampai ke bawah gitu. Jadi kesannya tuh bener-bener bisa nge-shift tuh gitu, puas gitu ya. Nice. Lampu sudah auto, wiper juga sudah auto, nggak perlu kalian takut lagi. Dan speedometernya ya sebenarnya serupa sih sama rata-rata speedometer kekiniannya Hyundai gitu ya. Jadi kalau kalian lihat mulai dari temanya, kalian pilih drive mode-nya di sini Eco, Normal, Sport, gini-gini, sampai ke menu-menu untuk sub menunya di sini gitu ya. Kalian pengen lihat since last reset, AC BBM, perjalanan saat ini, digital speedo gitu-gitu sudah ada semua. Kompas, tire pressure monitoring system, dan juga untuk ADAS-nya. Jadi kita langsung ke bagian sebelah kanan. Di sini cuma ada 2 buah tombol ya, engine start button dan juga untuk matiin traction control. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si Hyundai Creta facelift N-Line. Nah, pintunya lebih enteng dibanding yang depan, tapi dia tetap hefty. Dan yang gue suka, seperti yang lama juga, dia terbukanya cukup lebar ya, jadi hampir 90 derajat, sehingga akses ke baris keduanya cukup mudah. So, yes, begitu aja guys, terasa duduk di baris kedua dari si Hyundai Creta facelift N-Line. Dan memang kalau bicara soal kelegaan kabin dan fitur di baris kedua ini bisa dibilang ya hampir nggak ada bedanya gitu ya. Pertama-tama karena dari dimensinya sama dan wheelbase-nya pun sama, tapi kereta dari yang pre-facelift juga sudah terbukti mumpuni kok sebagai sebuah SUV perkotaan. Ini jok mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan 8 jari yang artinya oke lah, cukup gede, dan juga kaki masih bisa dimolosin ke kolong jok depan, walaupun ini joknya gue set ke posisi paling rendah, jadi duduknya bisa selonjoran. Di atas juga masih ada 4 jari ke sisi tepian. Kalau kalian ke sisi yang bagian ada panoramic roof, tentunya ini lebih dari 5 jari, jadi masih lega lah, nggak masalah. Nah, perubahannya tentu ada di bagian desain jok di bagian belakangnya, karena desainnya mengikuti yang depan. Dia perforated dengan efek garis-garis waterfall design kayak gini, yang juga ada checkered flag berwarna merah khas dengan N-Line juga, dan juga sampai stitching-stitchingnya semuanya berwarna merah. Nah, di belakang sini kalian dapat ISOFIX tethering point. Jadi kalau kalian pengen bawa enthusiast anak-anak kalian, bisa kalian colokin ISOFIX tethering point di sini. Dan juga kalian dapat 3 buah headrest yang adjustable di bagian belakang sini. Semuanya lengkap dengan stitching berwarna merah juga sampai ke headrestnya. Dan kalau kalian ke bagian duduk di bagian tengah,
Ya, kalian dapat headrest dan juga kaki di sini pun masih bisa menapak dengan lumayan ya, karena humpnya nggak gede-gede amat. Jadi kaki kalian masih bisa menaruh di tengah sini, nggak masalah. Walaupun selangkangan kalian pasti akan kedinginan. Nah, kalau kalian hanya berdua, kalian bisa turunin armrest di bagian tengah sini yang ngelock, tidak ngeplay seperti raja di kelasnya, dan juga ada 2 buah cup holder untuk menemani perjalanan kalian. Sisanya penyimpanan, ada 6 back pocket di masing-masing jok depan, jadi kalian bisa menyimpan barang. Dan ini kulit gini ya, nice gitu. Dan di bagian tengah sini ada open storage di bawah yang tepat di sebelah charging port. Jadi kalian bisa colok di sini dan handphonenya langsung ditaruh di sini. Sisanya kalian dapat ventilasi udara di bagian belakang, yang memang ini ngikut ke yang depan ya. Tapi ya oke lah, kalian dapat 2, jadi masing-masing bisa dapat arah semburnya tersendiri. Dan juga ada air purifier yang di belakang sini kelihatan nyala LED-nya. Kemudian door trim. Nah, door trim di belakang sini juga dari bagian atas sampai bagian tengah sini semuanya memang hard plastic. Tapi tetap di bagian kalian taruh tangan sini ada sedikit soft pad yang ada jahitan merahnya, dan juga ada 2 buah bottle holder di bagian bawah sebelah sininya. Ke atas kalian dapat grab handle yang model retract, dan juga ada lampu LED untuk kanan dan kirinya, serta untuk gantungin jaket ataupun baju kalian. Safety airbag lengkap, ada 2 di depan, ada 2 di bagian jok, sampai ke curtain airbag dia pun juga sudah ada. Dan untuk bagian seat beltnya juga sudah adjustable. Jadi semuanya udah oke lah, sudah lebih dari cukup untuk menemani hari-hari kalian. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Hyundai Creta facelift yang tipe N-Line. Nah, untuk bukanya kalian tinggal raba di bagian bawah sini gitu ya. Dan dia sudah power tailgate. Iya, walaupun ada yang sedikit annoying dari sistem power tailgate-nya, ntar gue jelasin. Tapi ya oke lah, dia cukup halus. Dan pas dibuka, kalian secara bawah udah dapat tonneau cover di bagian sini yang melindungi bagasi kalian sini supaya tidak terlihat oleh mata-mata yang mengintip dari luar. Ini pun kalau kalian nggak butuh, bisa dibuka kok. Karena ini sistemnya hanya disangkutkan di atas ini saja, dan tinggal kalian tarik di sini. Nah, bisa dibuka deh. Kayak gini. Jadi kalau butuh bisa dilepas. Nah, sisanya di bagian dalam sini kalian dapat sebuah bagasi yang secara kapasitas kubikasi itu sama aja seperti kereta yang sudah warawiri di jalan-jalan sama selama ini gitu ya. Kalian pengen taruh 1,5 koper large atau misalnya 3 koper cabin pun masih muat di bagian belakang sini. Kapasitas bagasinya oke kok, masih cukup reasonable gitu ya. Dan pasti di sini dia ada underfloor storage yang memang didominasi oleh penyimpanan spare tire-nya. Tapi spare tire-nya ini walaupun dia stylish, tapi dia cukup besar loh. Dia ring 17 inci, cuman beda 1 inci aja sama pelek bawaan yang OEM alloy-nya gitu ya. Jadi oke lah. Bannya pun sama, Goodyear Assurance, cuman dia ukurannya 215/60R17. Toolkit juga lengkap di bagian sini. Dan sisanya kalian dapat open storage kecil-kecil di bagian samping, ada lampu juga di sini untuk menerangi pas malam hari, termasuk ada 12 volt socket yang bisa kalian colok-colok. Misalnya vacuum cleaner buat kalian bersihin bagasinya pada saat dibutuhkan. Dan di bagian sebelah sininya nih, di baliknya, ini ada subwoofer dari Bose audionya. Karena kan memang ini udah pakai premium sound dari Bose, yang artinya sudah oke lah. Nah, kalau kalian pengen turunin, ini bisa 60/40 dan dia hampir completely flat ya. Jadi ini udah cukup oke lah. Nggak yang fully flat, tapi ini udah mendekati. Kalau kalian punya item, tinggal kalian geser ke sini pun sudah bisa. Dan kalau kalian pengen nutup, tinggal kalian pencet di sini aja. Walaupun ya keren, sporty, dan gagah, namun karena datangnya belakangan pasti ada yang menyebalkan. Kan itu inilah 3 hal yang kami temukan di Hyundai Creta Facelift N-Line. Sebetulnya gue appreciate Hyundai Creta Facelift N-Line ini mengubah ambient light-nya di bagian dashboard jadi berwarna merah kayak gini ya. Jadi senada dengan aksen-aksen merah yang ada di bagian dashboardnya. Tapi ambient light lainnya, contohnya di cup holder, itu masih tetap biru. Ya, biru. Jadi agak dangdut gitu. Ada yang merah, ada yang biru gitu. Kenapa nggak merah, merahin semua aja gitu kan? Biar nggak ada biru-biru lagi. Gue menemukan ada 2 hal yang agak annoying di bagian head unitnya ini. Pertama-tama adalah soal kamera 360-nya. Tadi gue udah bilang. Secara kualitas dia udah oke ya. Stitchingnya bagus,
smooth, nggak lag. Tapi kalian lihat nggak ada yang beda? Ya, model 3D dari mobil yang ada di sini adalah Hyundai Creta facelift yang bukan N-Line. Jadi walaupun kalian beli yang N-Line, model 3D-nya di sini tidak ngikut pakai yang N-Line. Mungkin mereka males untuk remodel ininya lagi gitu ya. Jadi kayak ya udahlah sama aja, nggak akan ada notice. Tidak, kita tetap notice. Kemudian yang kedua adalah soal bahasa. Ini gue nggak tahu apakah akan dapat update atau gimana. Tapi kalau contoh ini kan bahasa Indonesia nih ya. Ini lagi bahasa Indonesia. Terus kita klik Sounds of Nature, yang suara-suara alamnya dia gitu. Ini suaranya ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Jadi kalau kita lihat yang di atas, lively forest, on a sailing ship, city at dawn, outer space communication, rainy day. Kita scroll ke bawah, tiba-tiba jadi momen meditasi, nuansa musim semi, relaksasi di malam musim panas, waktu musim gugur, kehangatan di musim dingin. Kenapa nggak semuanya jadi bahasa Indonesia pas kita pilih bahasa Indonesia? Atau ada yang Inggris dan ada yang Indonesia? Ini yang ngerjain anak Jaksel atau gimana gitu kan? Tadi mungkin pas gua kasih lihat kalian kuncinya, gue udah bilang kalau kuncinya ada yang annoying. Kenapa? Karena walaupun secara fungsi ini udah lengkap, lock unlock, remote start, bisa naik turunin jendela, bisa buka power tailgate, tapi kuncinya coklat cuy. Jadi kayak kuncinya itu sama kayak kunci kereta yang sebelumnya. Maksud gue kayak kalau kereta yang biasa prime gitu, kuncinya coklat, gue masih bisa ngerti deh. Ini mobil nggak ada coklat-coklatnya sama sekali. Dalamnya interiornya full black, aksennya merah, setirnya sporty banget, ada aksen Alcantara di jok, bahkan ambil lihatnya merah. Jadi kayak kenapa nggak N gitu di sini? Biasanya kan kalau Toyota yang GR Sport juga tulisannya GR gitu di sini. Tapi ini kuncinya sama persis seperti kunci kereta yang pre-facelift, yang secara warna tidak nyambung, dan kalau ditaruh meja dikira kunci Stargazer. Namun tenang, sebagai compact SUV kencang yang bisa bikin HR-V RS ketar-ketir pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kamu temukan di Hyundai Creta Facelift N-Line. Tahukah kalian kalau jok dari si Hyundai Creta Facelift N-Line ini itu punya emboss N di bagian sini, dan ini Alcantara. Ya, jadi joknya ada Alcantaranya di bagian N-nya sebelah sini. Kalau dipegang tuh lembut, enak gitu. Walaupun cuma seukuran jempol gua ya. Jadi nggak gede-gede amat, tapi at least mereka bisa bilang kalau joknya ini New Alcantara Seats. Pun logo N di sini. Tahukah kalian, di Hyundai Creta Facelift ini tidak hanya mesinnya yang sekarang ketambahan 1400 cc turbocharge, tapi di bagian air purifiernya juga ada mode turbo. Caranya gimana? Caranya kalian tinggal buka locknya, terus kalian klik mode. Ini lagi auto, dia bakal auto adjust. Kalian bisa klik mode normal atau mode turbo. Dan kalau kalian pilih mode turbo, kedengeran nih spooling. Secara konstan dia akan nge-spool dan memfilter bakteri yang ada di kabin. Jadi kalian bisa bilang kalau kalian pakai mobil ini dengan mesin turbo, mobil kalian twin turbo. Karena satu turbo di depan, satu turbo di bagian air purifiernya. Hyundai dengan pintar memanfaatkan space yang ada di bagian dashboardnya sesuai dengan desainnya. Nah, di bagian sebelah passenger ini kan di atas ini ada kayak aksen plus air vent gitu ya. Sedangkan di bagian sisi driver, air ventnya kan rendah di bagian bawah sampai ke bagian sini. Jadi di sini ada blank space nih. Tapi mereka ngasih di sini dengan cetakan desain yang sama seperti di sana, itu space untuk kalian menaruh sesuatu yang magnetized. Iya. Jadi ini mirip seperti space yang ada di Ioniq 5 yang biasanya itu pakai magnet kulkas gitu ya, tempel di sini foto pacar, foto mantan atau foto anak atau siapapun kalian pengen taruh gitu. Itu bisa sekarang di Hyundai Creta. Space-nya memang agak lebih kecil, tapi kalau kalian pengen tempel labubu gitu ya, kalau kalian magnet di sini bisa gitu. Jadi ini efficient use of space, nggak ada yang kebuang. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression kita mengenai the new Hyundai Creta Facelift N-Line tahun 2025. Seperti yang gue bilang dari awal, Hyundai itu belakangan ini lagi on fire banget gitu ya. Mulai dari kemarin, digiaskan mereka meluncurkan the all new Kona Electric. Kemudian gak lama menyusul Santa Fe udah nyampe sini. All new Tucson Hybrid udah nyampe sini. Sampai produk pertama N-Line di Indonesia yaitu Kona Electric N-Line sudah ada. Nah sekarang,
sampailah kita ke produk N-Line yang kedua, yaitu di Hyundai Creta Facelift. Dan memang kelasnya Creta ini menjadi satu kelas paling gacor di Indonesia gitu ya. Ya HR-V dan kawan-kawan kan memang laris banget. Makanya pastinya Hyundai gak mau menunggu lama-lama untuk meluncurkan varian terbaru dari Hyundai Creta ini. Dan yang kita suka, varian N-Line ini gak hanya tampangnya aja yang sporty gitu ya, tapi dari mesinnya juga ditawarkan dengan mesin turbo yang artinya secara performa juga dapat sedikit boost. Dan kita gak sabar banget untuk mencoba gimana sih rasa berkendara dari Creta N-Line ini, karena pastinya jauh lebih gacor dibandingkan kereta biasa yang sudah kita kenal. Dan tentunya kita pengen kasih special thank you shoutout ke Mas Badri dan Mas Alex dari Hyundai Andalan Pancoran yang udah ngizinin kita untuk ngulas Hyundai Creta Facelift N-Line ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik untuk bertanya-tanya mengenai produk-produk Hyundai, kalian pengen tanya mengenai kereta terbaru ini, harganya berapa, ada promo atau tidak, sampai ke test drive, silahkan kalian kontak Mas Badri dari Hyundai Andalan Pancoran di Instagram sebelah sini, atau CP-nya di bagian bawah sini. Seperti itu. Dan pastinya special thank you juga ke Ermoda Auto Spa yang udah menjadikan tempat bagi kita untuk mereview mobil ini, karena mereka juga selalu memastikan kalau mobil-mobil yang di sini tuh dalam keadaan yang prima dengan servis mereka yang sangat luar biasa. Kalau kalian misalnya punya mobil dari Andalan Group, apapun itu, mau itu dari Hyundai, dari MG, sampai dari yang lain-lainnya, kalau kalian pengen di treatment dan lain-lain, bisa kontak teman kita di Ermoda Auto Spa di Instagram sebelah sini, atau CP-nya di bagian bawah sini. Seperti itu. So, gimana menurut kalian mengenai Hyundai Creta Facelift N-Line terbaru ini? Silahkan kalian komen di bawah, dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support, kalian subscribe YouTube sekalian Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media untuk Instagram kami Lakna Soto Jangki sebelah sini. Update dan informasi terbaru dan mobil menarik seperti Hyundai Creta Facelift N-Line ini. Memang pada saat kita review ini mobilnya belum meluncur, jadi harga pastinya kita belum tahu berapa. Tapi kalau kalian nonton video ini, artinya mobilnya sudah meluncur secara resmi, dan kalian bisa lihat harganya di kolom deskripsi di bawah, atau langsung di pin komen aja, karena kita akan cantumin harga dan keterangan lebih lanjutnya di sana. So, gak sabar pengen coba test drive pada saat ada unit test nanti. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and go.